Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Selamat berjumpa dengan saya, Master Dodi Sukyadi. Saya adalah seorang terapis dan instruktur di terapi Kabupaten Gus Musrak Sajasad. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih membahas tentang letak, fungsi dan gangguan fungsi organ. Nah, pada video kesempatan ini kita akan membahas salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu organ liver. Sebagaimana di dalam rumusan terapi Gus Musrak Sajasad, bahwa setiap organ mempunyai dua sudut pandang, yaitu secara pasti alam dan pasti budaya ataupun filosofisnya. Kita mulai pembahasan kita, pengertian dari liver ataupun hati secara pasti alam. Liver terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepatnya di bawah diafragma, di atas lambung serta usus. Sebagian kecil juga meluas ke kiri perut bagian atas. Organ ini adalah organ internal terbesar di dalam tubuh manusia. Liver ataupun hati terbagi menjadi dua lobus utama. Yang pertama, lobus kanan, merupakan bagian terbesar dari liver, letaknya di bawah tulang rusuk sebelah kanan. Yang kedua, lobus kiri, ukurannya lebih kecil dari lobus kanan, memanjang ke arah kiri melintasi garis tengah tubuh. Mari kita lanjutkan tentang fungsi daripada liver. Liver berfungsi sebagai yang pertama, menghancurkan sel darah merah dan pembentukan darah. Yang kedua, fungsi dari liver diantaranya adalah untuk membersihkan darah. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi liver adalah memproduksi protein. Yang keempat adalah metabolisme protein. Yang kelima, menyimpan nutrisi. Yang keenam adalah memproduksi cairan empedu dan energi. Yang ketujuh adalah memproduksi kolesterol dan hormon. Yang kedelapan berkaitan dengan rasa dan perasaan atau psikologis. Ada tiga hal yang dapat merusak liver ataupun hati. Yang pertama adalah angin. Angin yang tidak terbuat metabolisme baik dengan oleh tubuh akan membuat liver menjadi panas. Ketika liver panas akan menyebabkan hipotensi, keputihan, dan respon emosional yang labil. Yang kedua yang merusak hati adalah virus. Virus merupakan substansi yang ada di dalam tubuh manusia yang sifatnya menekan daya tahan tubuh. Sedangkan hati sendiri berfungsi sebagai imunitas atau daya tahan tubuh. Virus dapat melemahkan fungsi hati sehingga hati tidak berfungsi dengan maksimal ataupun baik. Yang ketiga yang dapat merusak liver adalah zat kimia. Zat kimia adalah substansi buatan yang dibuat untuk menyerupai zat tertentu yang dibutuhkan. Zat kimia akan diserap oleh lambung bagian tengah, kemudian dialirkan ke liver melalui vena porta untuk dilakukan detoksifikasi. Tingkat zat kimia berlebih akan menyebabkan penurunan dari fungsi liver sehingga liver menjadi rusak ataupun tidak baik. Ada beberapa gejala yang timbul ketika organ liver kita terganggu. Yang pertama, kulit dan mata menguning. Yang kedua, badan lemas, lemah, mual, dan bahkan bisa muntah. Yang ketiga, perut terasa kembung dan nyeri di bagian perut sebelah kanan bagian atas. Yang ketiga, bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit, kemudian terjadi pembengkakan di perut dan di kaki akibat penumpukan cairan. Juga gangguan dari liver adalah bisa penurunan berat badan yang
tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Demikian beberapa gejala yang timbul ketika liver kita terganggu. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, liver secara pasti budaya. Liver perlambang dari spiritual ataupun keyakinan, ataupun perlambang dari tempat koordinasi ilmu. Sebagaimana halnya pembahasan dalam pasti alam bahwa liver dapat rusak oleh 3 hal. Yang pertama angin, virus, dan zat kimia. Demikian juga keyakinan kita bisa rusak, bisa terganggu dengan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah angin. Angin adalah pelambang dari desas-desus atau perkataan seseorang yang belum tentu kebenarannya. Apabila hal tersebut dikonsumsi, dapat berpengaruh terhadap pendirian kita dan merusak pada gerak kita di dalam menempuh tujuan. Yang kedua, yang dapat merusak keyakinan adalah virus. Virus adalah perlambang dari orang terdekat. Bisa anak kita, istri, orang tua pun saudara kita. Mereka juga bisa melemahkan daripada gerak kita mencapai tujuan, ya, karena boleh jadi apa yang mereka lakukan ya dalam proses melemahkan gitu karena ketidakpahaman mereka terhadap apa yang sedang kita lakukan, ya, padahal yang kita lakukan adalah baik untuk membahagiakan mereka, tetapi mungkin karena ketidakpahaman mereka ya kita bisa terpengaruh oleh orang-orang terdekat kita. Yang ketiga yang dapat melemahkan keyakinan kita adalah zat kimia. Zat kimia adalah perlambang dari segala sesuatu yang dibuat-buat, ya, ataupun segala sesuatu yang direkayasa untuk pembenaran terhadap suatu pendapat atau pendapat kita, ya, sehingga keinginan pendapat itu dapat diterima oleh layak walaupun mungkin tidak berdasarkan pada petunjuk ilmu. Nah, sebagaimana halnya bahwa otak terhubung dengan hati, begitu juga dengan pasti budayanya, bahwa keyakinan yang terjaga, yang kuat adalah hasil dari koordinasi dengan pendahulu kita. Ya, kalau kita ingin punya keyakinan yang kuat, maka tetaplah berkoordinasi dengan pendahulu kita, dengan guru kita, sehingga kita bisa melewati berbagai tantangan dan rintangan di dalam mencapai tujuan kita.